Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita patutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan ini. Lalu salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliaulah kita dapat mendapatkan risalah Islam yang dapat kita nikmati pada hari ini. Tak terasa kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan yang dimana keistiqomahan kita diperlukan. Jadi sudah sampai manakah Ramadan mengubah diri kita? Apakah menjadi lebih baik atau biasa-biasa saja? Pada kajian sebelumnya saya telah mencantumkan surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana dalam ayat tersebut terdapat lafal la'allakum tattaqun yang memiliki agar kamu bertakwa. Jadi tujuan utama puasa adalah agar kamu bertakwa. Dalam rukun Islam, puasa adalah rukun Islam yang keempat. Namun akan tetapi ada orang yang berpendapat bahwa apabila dapat dilihat dari segi kemampuan dalam melaksanakannya maka akan menjadi yang ketiga. Namun dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa man tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 110 tersebut, dalam surat tersebut dicantumkan bahwa setelah sholat yaitu zakat. Jadi apabila kita melihat dari segi Al-Quran, berarti urutannya yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji bila yang mampu. Namun apabila dilihat dari segi kemampuan kita untuk melaksanakannya itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Jadi zakat itu merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkannya dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama manusia. Karena zakat merupakan pengorbanan harta benda untuk membangun kaum fakir miskin. Ada banyak jenis zakat yang wajib dibayarkan ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri mendatang, yaitu zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah itu sendiri adalah bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Selanjutnya yang kedua itu adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat penghasilan, yaitu ada beberapa jenis zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, dan hasil perak. Masing-masing jenis zakat tersebut memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Kemudian yang kelima adalah rukun Islam, yang kelima adalah haji. Pengertian haji yaitu merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara finansial maupun fisik. Ibadah ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan umat Islam, mengajarkan tentang ketaatan, pengorbanan, dan persatuan umat. Jadi dalam haji, apabila kita mampu secara finansial dan fisik, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Namun apabila kita tidak mampu, maka kita tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Jadi apabila kita tidak mampu, jangan sampai kita memaksakan untuk beribadah. Nah, dari ketiga rukun Islam tersebut memiliki batasan kemampuan. Sedangkan sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua adalah yang paling mudah untuk kita laksanakan. Jadi sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman pada surat Al-Ankabut yang bunyinya itu surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wallazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kita kemudahan untuk melaksanakan sholat. Jadi apabila kita sakit dan tidak bisa untuk sholat sambil berdiri, kita bisa sholat sambil duduk. Terus kalau tidak bisa berdiri, kita bisa sambil berbaring gitu. Dan apabila kita sedang dalam perjalanan jauh, kita dapat menggabung sholat tersebut menjamak seperti pada sholat duhur dan asar dan sholat maghrib dan isya. Dan kita pun dapat mengkosornya menjadi 2 rakaat seperti sholat duhur dan asar menjadi 2 rakaat dan 2 rakaat, sholat maghrib tetap 3 rakaat dan sholat isya tetap 2 rakaat. Jadi marilah kita mendirikan sholat karena sholat adalah tiang agama. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa mendirikan sholat berarti seseorang melakukan dan melaksanakan sholat dengan tata cara yang benar sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini mencakup aspek lahir dan batin dari sholat. Maka dari itu, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk jangan sampai kita lalai dalam mendirikan sholat. Contohnya yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya diantaranya dengan tidak memenuhi ketentuannya, mengerjakannya di luar waktunya, bermalas-malasan, dan lalai akan tujuan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, mereka jugalah yang orang-orang yang berbuat riya, baik dalam sholatnya maupun semua perbuatan baiknya. Mungkin jadi dapat disimpulkan bahwa marilah kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin pertengahan bulan Ramadan ini, karena ya Ramadan adalah setahun sekali kan, jadi waktu tidak ada yang tahu. Mungkin saja kita besok tidak bertemu kembali dengan Ramadan gitu. Jadi memaksimalkanlah manfaat bulan Ramadan ini sebaik mungkin gitu. Jadi mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dalam kajian kali ini. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah dan terdapat kesalahan berarti datang dari diri saya pribadi. Itu mungkin mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.